Dulu. Baik, selamat siang semua teman-teman. Pada kesempatan ini, saya yang bernama Orvaldus Bionisarin Patrin, selaku Ketua Kelompok 5, ingin mempresentasikan hasil kerja tugas kami. Kita langsung saja di materinya. Yang pertama, untuk bab 1, saya persilakan kepada teman Bidin untuk membacakan materi. Ya, saya akan membacakan bab 1 pendahuluan. Unmute dulu, oke. Oh iya. Dan saya akan membacakan bab 1 pendahuluan. Seiring dengan perkembangan zaman di bidang teknologi dan informasi, sehingga hampir semua pekerjaan menggunakan teknologi tersebut. Teknologi ini sangat mempengaruhi terhadap kecepatan dalam melakukan pekerjaan dan bisnis. Salah satunya adalah dalam bidang usaha makan di sebuah restoran, yaitu dalam kasiran. Mengubah hampir semua fungsi bisnis, area, dan setiap kegiatannya. Mulai dari transaksi jual beli dalam pembayaran di kasir. Fungsi ini dalam bidang usaha tentu kurang kompetitif jika tidak memiliki media pemesanan produk-produk yang cepat. Lanjut. Pengembangan perancangan sistem informasi, pemesanan menu, dan harga merupakan proses yang cukup kompleks. Pengembangan ini dalam dunia usaha restoran dapat mendukung dalam proses pembayaran customer berjalan dengan lebih cepat, efisien, dan serta efektif. Setelah dilakukan perancangan sistem informasi, pemesanan menu, dan harga, maka akan mempermudah pemesanan menu, makanan, dan minuman serta harga secara optimal yang berdampak pada meningkatnya ketetapan waktu. Dari hasil perancangan ini harapkan dapat mempermudah pemesanan dan pembayaran secara cepat dan efektif dalam usaha penjualan makanan dalam memperluas pemesanan produk makanan. Dilanjutkan bab 2 kepada Saudara Daniel, saya persilakan. Oke, saya akan menjelaskan tentang bab 2, landasan teori. Dari kita baca dari A, kita jelaskan algoritma dan pemrograman tentang pemesanan makanan online yang dilihat menggunakan bahasa pemrograman Python. Tentunya di B, pemrograman ini dibuat untuk pemesanan menu makanan dengan sistem informasi yang cepat. Di C, pemrograman ini membahas tentang proses perhitungan harga dengan cepat dengan pemrograman yang dibuat. Dan yang terakhir D, pembatasan hanya ada perencanaan sistem dan prosedur serta komputerisasi hanya dilakukan pada bagian yang terkait dengan kasir yang menangani perhitungan jumlah barang, pemesanan, menu yang dilakukan oleh customer kita. Baik, untuk bab 3-nya saya persilakan kepada Saudara Apian. Kepada Saudara Apian, tolong bacakan untuk bab 3-nya. Bab 3, tujuan. Bentar, kenapa lagi nih? Tujuan pembuatan suatu program tentunya adalah untuk membantu mengurai dan mengatasi suatu masalah. Masalah dapat diatasi tentunya dengan urutan langkah-langkah tertentu. Untuk masalah dengan instansiasi yang relatif lebih kecil, kita dapat menemukan solusinya dan cepat. Namun, bila masalah yang relatif lebih besar tentunya akan sulit untuk menemukan solusinya dengan cepat tanpa bantuan suatu metode yang menguraikan solusi-solusi dari suatu masalah menjadi langkah-langkah tertentu. Langkah-langkah penyelesaian masalah tersebut yang kemudian disebut sebagai algoritma
Pengertian dasar algoritma dapat diartikan sebagai urutan langkah-langkah untuk memecahkan suatu masalah. Langkah-langkah tersebut harus dapat dikerjakan dan mempunyai dampak tertentu, atau algoritma adalah deretan instruksi yang jelas untuk memecahkan masalah, yaitu untuk memperoleh keluaran yang diinginkan. Sekian, terima kasih. Lanjut. Program berisi proses menulis dan menganalisa untuk tujuan menguji dan memperbaiki, atau disebut juga dengan debugging, yang bertujuan memuat suatu program yang dapat melakukan suatu perhitungan sesuai dengan keinginan si pemrogram. Berikut adalah hasil running program yang telah disusun untuk mencapai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil running pemrograman untuk menghasilkan sebuah aplikasi. Jadi, yang pertama yaitu kita dengan membuat suatu codingan, yaitu dengan def print menu, print restoran Padang. Langsung saja kita pada codingannya, hasil runningnya. Baik, dari hasil runningan ini dapat tertera di dalamnya, yaitu kami membuat sebuah restoran, yaitu restoran Padang, dengan menyediakan beberapa jenis menu makanan. Yang kode 1 nasi udang, yaitu jenis porsi yang pertama dengan harganya 20.000. Kode yang kedua yaitu nasi ayam dengan harga 30.000. Kode ketiga dengan nasi sambal hijau dengan harga 25.000. Dan kode keempat dengan nasi santan rendang seharga 30.000. Nah, di bawahnya ada tulisan selamat datang di restoran Padang. Nah, untuk memulai aplikasi kita harus memasukkan angka 1. Jika angka 2, maka aplikasi tersebut akan berakhir. Contohnya saya ini karena memasukkan angka yang kedua, ini contohnya. Angka kedua, nah maka program tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Jika kita masukkan kode yang kedua, maka runningan atau hasil proses codingannya akan selesai. Tapi jika ini saya masukkan angka 1, maka codingannya akan lanjut, yaitu untuk memasukkan sebuah aplikasi ini. Jika Anda ingin memesan 1. Nah, di sini tertera silakan memilih menu makanan yang Anda pesan. Di bawahnya silakan Anda memasukkan beberapa jenis porsi makanan. Misalnya dari sini saya akan memilih 3 porsi atau 3 menu makanan. Yang pertama saya memilih 3 jenis ya. Nah, untuk pemilihan 3 jenis ini tergantung dari kita. Kita ingin memesan 1 porsi yang ke-1 atau yang kedua atau yang ketiga, yang keempat. Nah, di sini saya akan memasukkan, misalkan saya pesan untuk nasi udang. Nah, jika saya ingin memesan untuk nasi udang, maka saya memilih angka 1. Nah, terus ada jenis keduanya karena saya tadi memilih 3 porsi. Nah, untuk menu keduanya di sini ada tertera. Nah, saya ingin memasukkan kode yang ke-1. Misalnya saya ingin memesan nasi udang. Nah, selanjutnya yang terakhir, saya ingin memesan yang terakhir yaitu misalnya yang ke-4, nasi santan rendang. Nah, di sini udah ada penjumlahan semuanya. Ini nomor 1 dengan menu nasi udang dengan harganya 20.000. Nah, menu nasi yang kedua nasi udang dengan harganya 20.000 juga. Nah, yang ketiga, yang terakhir, pemesanan saya yang terakhir yaitu nasi santan rendang. Nasi santan rendang ini dengan harga 30.000. Nah, hasil dari penjumlahan antara ketiga porsi makanan ini, nah hasil jumlahnya adalah 70.000, yaitu jumlah dari 20.000 tambah 20.000 dan tambah 30.000. Nah, masukkan uang pembeli. Nah, di sini akan saya jelaskan misalnya uang hasil dari pemesanan tadi dengan jumlah harganya 70.000. Nah, misalkan
uang saya yaitu 100.000. Nah, apakah di sini ada kembaliannya atau tidak? Maka kita lihat dengan hasilnya. Nah, ini hasilnya. Masukkan uang pembeli yaitu 100.000. Kembalinya 30.000. Nah, 30.000 ini hasil kembali dari uang 100.000 dengan harga 3 porsi yang saya pesan tadi yaitu 70.000 dari nasi udang dengan nasi santan rendang. Nah, maka kembalinya 30.000. Nah, setelah itu di bawahnya ada tulisan yang menyampaikan apakah Anda ingin mengulang lagi. Kalau Anda ingin mengulang lagi, maka Anda ketik angka 1 untuk menyetujui atau iya. Sedangkan untuk angka 2 artinya Anda tidak akan memesan lagi atau tidak ingin. Nah, dari hasil running ini saya angka 1 apakah saya ingin mengulang lagi. Misalnya saya masih menginginkan pemesanan yang lain. Pemesanan untuk menu makanan yang lain. Nah, saya enter 1. Nah, di sini udah kembali lagi ke atas seperti yang di atas tadi. Nah, selamat datang di restoran Padang. Kembali ke masukkan aplikasi lagi. Misalnya ini saya masukkan angka 1 untuk memasukkan aplikasi, masuk ke aplikasi tersebut agar kita dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan pesanan kita. Nah, ini saya cukup masukkan 2 jenis aja ya. Nah, untuk jenis yang pertama saya memasukkan nasi ayam dulu dengan harga 30.000. Nah, untuk jenis yang kedua saya di sini mengambil angka 3 yaitu nasi sambal hijau. Nah, di sini udah tertera sendiri yaitu hasil penjumlahan dari pembelian nasi ayam dengan nasi sambal hijau yaitu dengan harga 55.000. Nah, di sini misalnya uang saya 50.000. Uang saya 50.000. Nah, sudah ada sendiri kembaliannya yaitu 5.000. Aduh. Ya, maaf. Ulang lagi, salah. Untuk masukkan ke aplikasinya saya 2 tadi ya. 2. Kalau 2 maka aplikasinya tidak akan berjalan atau jika Anda tidak ingin memesan maka Anda harus klik angka 2. Jika Anda klik angka 1 yaitu untuk memasukkan kembali aplikasi. 1 enter. Nah, tadi kan masukkan banyak jenis 2. Nah, untuk jenis yang pertama atau jenis ke-1 saya tadi memilih nasi ayam 2. Nah, untuk jenis keduanya saya memilih nasi santan rendang 4. Nah, uang pembeli ini kan 60.000. Nah, misal uang kita kan kalau ada kembalinya maka harus memasukkan uang lebih dari nominal uang yang hasil dari penjumlahan antara yang porsi nasi menu yang ke-1 dengan nasi menu yang kedua. Karena di sini 60.000, misalkan uang saya 100.000 ya. 100.000. Nah, maka di sini akan muncul kembaliannya 40.000. Nah, tadi kan saya di penjelasan pertama saya sudah mengatakan jika ingin mengulang lagi maka klik angka 1. Saya tadi sudah ingin mengulang lagi, sudah ulang. Maka sekarang untuk misalnya saya tidak ingin memesan lagi atau cukup. Karena bagi saya mungkin 2 ini sudah cukup. Nah, dengan begitu saya memilih angka 2. Angka 2 ini untuk tidak melanjutkan ya atau mengakhiri pembelian atau pemesanan Anda. Itu. Angka 2. Nah, maka ini hasil codingannya akan selesai. Nah, menurut saya sekian saja untuk program atau hasil running untuk mendapatkan atau untuk memulai sebuah aplikasi pemesanan ya. Sekarang kembali lagi di awal, saya lanjutkan untuk di proposal tadi ya. Di proposal
Nah, udah semua. Sekarang bab 4 untuk penutupnya. Nah, untuk penutup ini saya berikan kesempatan kepada Saudari Sela untuk membacakan ini bab 4 yaitu penutup. Kepada Saudara Sela saya persilakan. Bab 4 penutup ini sekalian dengan kesimpulannya, kesimpulan dari kelompok kita. Kepada Saudara Sela saya persilakan. Tolong diaktif dulu ini unmute-nya. Maaf, untuk Saudara Sela tolong ulangin lagi enggak? Kurang kedengaran suaranya, agak kencang lagi sedikit. Oke, bab 4 penutup. Setelah melalui tahap perencanaan ide, pembuatan dan serangkaian pengujian terhadap pemrograman pada proyek akhir ini, penyusun menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut, yaitu di dalam program ini terdapat berbagai macam menu makanan, minuman, harga serta jumlah pemesanan. Program ini juga dapat mempermudah serta mengefisiensi waktu pembeli maupun pemilik. Di program ini, pengguna hanya cukup memasukkan inputan data nomor yang dipilih dari list menu yang tersedia. Terima kasih. Oke, jadi sekian untuk presentasi kita pada hari ini. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri kepada anggota saya, yaitu anggota dalam kelompok 5 ini dengan nama, dengan NIM kalian. Untuk pertama, kepada Saudara Bidin, saya persilakan perkenalkan dengan NIM. Ya, perkenalkan nama saya dari kelompok 5, Zaki Abidin, dengan NIM 1720690. Jabatan sebagai anggota. Dengan jabatan sebagai anggota. Dengan jabatan sebagai anggota. Ya, selanjutnya kepada Saudara Apian. Ya, nama saya Afian Yofi Damaruri, NIM 17293 dengan jabatan anggota. Kepada Saudara Daniel. Ya, perkenalkan nama saya Daniel Yosafat Damanik dengan NIM 172000276. Baik, saya kan sudah perkenal dari awal, maka dengan ini presentasi kelompok kita akan sudah berakhir. Selamat dan salam semangat untuk kita semua. Terima kasih. Sabar.